Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Putranto dengan NIM D104123129 dari kelas pemrosesan bahasa alami kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester saya, yaitu membangun sistem Neural Machine Translation untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke dialek Melayu lokal, yaitu Melayu Sambas dan juga Melayu Ketapang. Jadi sistem ini menggunakan pendekatan fine-tuning model Indobart dan hasil base-nya itu mencapai Blue Score 48,66 untuk Sambas dan juga 71,62 untuk Melayu Ketapang. Lanjut. Nah, di sini saya menggunakan dua dataset korpus paralel yang mentranslasikan bahasa Indonesia Melayu lokal. Lalu di sini terdapat untuk Melayu Sambas itu ada 8.700 pasang kalimat bersih dan juga untuk Melayu Ketapang itu ada 5.132 pasangan kalimat bersih. Dataset yang saya dapat ini saya menggunakan dataset dari Pak Profesor Harris Jaini dari GitHub-nya. Lalu juga untuk validation testnya saya menggunakan data yang saya buat sendiri. Lalu, nah sebelum melakukan training model, saya melakukan yang namanya 4 tahap pre-processing. Yang pertama normalisasi karakter. Di sini saya mengganti tanda kutip misalnya curly atau M-dash atau karakter Unicode non standarnya ke format yang lebih konsisten. Yang kedua, seluruh teks di lowercase dan juga spasinya itu dibersihkan. Yang ketiga, saya lakukan filtering di mana kalimat yang kurang dari 2 kata dan baris kosong dan juga pasangan identik itu dihapus. Jadi untuk data yang dilatih itu akan berkurang cukup banyak. Lalu juga yang terakhir ini dilakukan tokenisasi menggunakan Embar tokenizer yang terdiri dari 40.000 token, dan di sini teksnya dipecah menjadi subword seperti yang contoh di layar. Next. Model yang saya gunakan ini adalah Indobart yang merupakan lab Indo benchmark yang merupakan hasil fine tuning dari Embar 25 milik Facebook AI begitu. Nah, di sini ada 3 lapisan transfer learning di mana Ember 25 yang dilatih ini terdiri dari 25 bahasa dunia. Kemudian Indobart yang di sini akan memfine tune ke korpus bahasa Indonesia. Lalu saya fine tune lagi ke data Melayu Sambas dan Ketapang. Adapun di sini ada beberapa arsitektur seperti encoder, decoder, terdiri dari 6 layer encoder decoder, lalu ada attention head, lalu ada hidden dimensionnya terdiri dari 768, dan juga total parameter yang ikut dilatih itu ada 131,6 juta parameter. Nah, lalu lanjut ke proses pelatihan model. Jadi kedua model ini dilatih selama 20 epoch menggunakan GPU Tesla T4 yang ada di Kaggle dengan durasi sekitar 2-3 menit per epoch. Untuk model Sambas itu dapat dilihat di sini ada graphic loss dan training loss-nya sekitar 4,07 epoch di epoch pertama, lalu turun sampai 0,23 di epoch 20. Nah, blue akhirnya yang base model yang saya pakai itu ada di puncaknya itu 48,58. Nah, lalu untuk yang Ketapang convergence-nya lebih cepat. Dia itu udah sampai 60,96 blue di epoch kelima, lalu 69,83 di epoch 10 dan seterusnya. Lalu untuk base model yang saya pakai ada di blue 73,31 di epoch 20 sebagai base modelnya. Adapun ini hasil evaluasi model di mana Sambas itu mencapai korpus blue-nya 48,66 dengan 872 kalimat tes, exact match-nya 2,8%. Nah, lalu pada yang Ketapang ini exact match-nya 16,3%, jauh lebih tinggi. Perbedaannya cukup signifikan dan menarik, tapi bukan karena Melayu Ketapang ini lebih tinggi, bukan karena modelnya lebih pintar, tapi karena kosakata yang Ketapang ini lebih mirip dengan bahasa Indonesia, sehingga variasinya itu sedikit begitu. Bisa dibilang agak overweighting sedikit lah. Nah, di sini akan saya coba untuk yang pertama itu Melayu Sambas. Misalnya di mana halte bus terdekat, maka dia berhasil di mana halte bus ada dekat. Lalu juga misalnya saya inputkan terima kasih banyak atas bantuannya, maka akan muncul makasih banyak atas bantuannya. Begitu juga untuk yang Melayu Ketapang. Misalnya saya masukkan cuaca hari ini sangat panas sekali.
maka akan muncul cuaca hari ini sangat panas sekali juga ini. Nah, memang kurang lebih mirip, tapi untuk beberapa kosakata itu ada yang berbeda tergantung daerahnya masing-masing. Oke, sebagai penutup, mungkin proyek ini berhasil membangun dua model NMT untuk dialek Melayu lokal Kalimantan Barat menggunakan pendekatan transfer learning dari Indo-Barat. Hasil Blue-nya juga cukup tinggi, dan dimana ia berhasil pre-train meskipun datasetnya itu terbatas. Jadi mungkin untuk kedepannya model ini bisa dikembangkan dengan menambah data lagi dan juga mencoba arsitektur yang lebih besar untuk mengeksplorasi dialek Melayu lokal lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.